Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmilan Sari, NIM 1051911002023 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan midnight ilmu jiwa saya. Pada midnight ini saya akan menjelaskan mulai dari definisi ilmu jiwa sampai konsep kesehatan jiwa. Kita mulai dari definisi ilmu jiwa. Definisi ilmu jiwa atau biasa disebut dengan psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Artinya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, dilihat dari objek kajiannya, psikologi itu dibedakan menjadi dua. Pertama, psikologi hewan dan psikologi manusia. Tapi dalam penjelasan kali ini saya akan lebih menjelaskan terkait dengan psikologi manusia. Adapun ruang lingkup psikologi. Nah, menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi itu ada 3. Yang pertama, kognisi, yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran seorang individu. Kant memandang bahwa kognisi ini sebagai kemampuan manusia untuk memproses informasi dan membuat penilaian. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti persepsi dan ingatan. Dalam pandangan Kant, kognisi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, ada emosi. Emosi yaitu sebuah gejala jiwa yang paling menonjol. Kant percaya bahwa emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia dan dapat memengaruhi pemikiran serta tindakan mereka. Yang ketiga, ada yang namanya kognisi. Kognisi merupakan pemahaman di mana itu berkaitan dengan kemauan, kehendak, dan keinginan seorang individu. Nah, kondisi ini memainkan peran penting dalam mendorong individu untuk mencapai apa yang mereka inginkan dalam hidup. Nah, adapun psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan mata kuliah pelajaran yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, karena dengan itu mereka dapat membantu mereka untuk bisa memahami perilaku belajar siswa dan untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi siswa. Dalam ilmu jiwa ada yang namanya aliran behaviorisme, aliran kognitif, dan aliran psikoanalisis. Yang pertama, konsep aliran behavioristik. Nah, konsep aliran behavioristik ini yaitu dengan adanya penguatan atau stimulus terhadap sikap tertentu maka akan menghasilkan respon. Contohnya seperti ini. Stimulusnya yaitu seorang guru memberikan pujian kepada siswanya yang berprestasi. Nah, sikap siswanya itu dia akan merasa senang dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Responnya, siswa tersebut akan sering mengerjakan tugas dengan baik dan menunjukkan perilaku yang positif di sekolah. Yang kedua ada namanya aliran kognitif. Nah, aliran kognitif ini lebih berfokus pada proses-proses mental atau pikiran, tetapi aliran kognitif ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pikiran, ingatan, dan persepsi, di mana pikiran adalah proses mental yang terjadi dalam diri manusia. Pikiran ini meliputi berbagai proses seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Yang kedua, ingatan. Ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi. Ingatan manusia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Persepsi adalah proses menginterpretasikan informasi yang diterima oleh indera. Contoh dari persepsi yaitu kita melihat seseorang itu sebagai teman karena kita memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang orang tersebut. Kita tahu namanya, kita tahu usianya, pekerjaannya apa. Itu contohnya. Yang ketiga ada namanya aliran psikoanalisis. Nah, aliran psikoanalisis ini lebih berfokus pada alam bawah sadar dan kompleksitas mental dalam menjelaskan perilaku manusia. Nah, Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada id adalah keinginan dasar manusia, ego adalah keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi manusia, dan superego adalah nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungan sosial.
Contoh dari ketiganya yaitu contoh it. Saya lapar dan saya tidak mempunyai uang. Dan terbesit di dalam pikiran saya itu ingin mencuri saja di Indomaret. Itu contoh it. Nah, contoh dari superego, mencuri itu adalah sesuatu yang tidak baik. Orang tua saya itu mengajarkan bahwa mencuri itu adalah dosa. Itu. Nah, setelah itu, disinilah ego berperan. Apakah ego ini akan memihak it atau dia akan memihak ego, superego. Nah, jika ego ini memihak superego, maka akan tercipta yang namanya ego yang positif. Terkait dengan manusia itu juga berpikir. Nah, berpikir ini dapat dipandang sebagai pemrosesan informasi dari stimulus atau starting possession sampai pemecahan masalah atau finishing possession atau goal state, di mana berpikir adalah proses kognitif yang terdiri dari menilai, menalar, mengambil keputusan, dan memutuskan masalah. Menilai adalah proses menganalisis dan mengevaluasi sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, apakah benar atau salah, atau efektif dan tidak efektif. Contohnya, seorang guru itu menilai hasil ujian siswa itu berdasarkan kriteria tertentu seperti kelengkapan jawabannya, ketepatan jawabannya, dan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya menalar. Menalar adalah proses berpikir logis untuk menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kesimpulannya valid. Contohnya, seorang penyelidik itu menalar untuk memecahkan kasus kriminal berdasarkan bukti-bukti yang ada dan data-data yang tersedia. Kemudian ada yang namanya mengambil keputusan. Mengambil keputusan adalah proses memilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu ketika kita ingin mengambil keputusan tentang atau membeli sesuatu, kita pasti pertimbangkan berdasarkan harga, kualitas, dan fitur yang tersedia pada produk tersebut. Yang terakhir ada namanya memecahkan masalah. Memecahkan masalah adalah proses menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Contohnya, ketika kita sedang konflik dengan teman kita, pasti kita akan mencari solusi. Bagaimana caranya agar hubungan kita dengan teman kita itu menjadi lebih baik. Apakah kita harus meminta maaf ataukah mentraktir, itu bisa saja. Secara garis besar, berpikir itu ada dua macam. Yang pertama, berpikir akuistik. Berpikir akuistik ini biasa disebut dengan melamun. Maksudnya, seseorang yang berpikir secara akustik ini, ia melarikan diri dari kenyataan. Ia melihat hidup sebagai gambaran-gambaran yang fantasis. Contohnya, dia sering berkhayal, terus sering melamun, dan orang yang berpikir akuistik ini selalu menggunakan kata-kata seandainya saya begini, seandainya ini, seandainya hidup saya begini, begitu. Yang kedua, ada yang namanya berpikir realistik. Berpikir realistik atau sering juga disebut pula dengan berpikir reasoning atau nalar adalah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan nyata. Dan tidak hanya itu, manusia juga itu dituntut untuk bisa berpikir kritis. Mengapa? Karena berpikir kritis ini memberikan beberapa manfaat. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan objektif, untuk menilai informasi dan membuat keputusan dengan tepat. Contoh manfaatnya yaitu kita mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan kita juga tidak termudah termakan hoax. Nah, orang-orang yang berpikir secara kritis itu ketika ia mendapatkan sebuah pesan singkat, kata-kata yang seperti ini, selamat Anda mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 5 juta. Silahkan Anda memasukkan kode ini dan share ke 5 teman Anda. Orang yang berpikir kritis itu pasti dia akan berpikir, kenapa saya harus men-share ini? Apa hubungannya begitu?
dan apakah ini benar ataukah ini penipuan, mungkin itu. Dalam diri manusia juga ada yang namanya emosi. Emosi adalah perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Seperti ketika seseorang merasa senang atau merasa puas, bahagia terhadap hasil yang telah dicapai, ia akan lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Kedua, ketika orang merasa kecewa karena kegagalan, maka ia akan merasa frustasi, marah, dan bisa mengakibatkan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga, itu ketika seseorang merasa tegang atau mengalami ketegangan emosi, itu akan menimbulkan sikap gugup atau gagap ketika dalam berbicara, atau juga bisa menimbulkan rasa takut. Yang keempat, ketika seseorang merasa iri hati, maka itu dapat mengganggu hubungan sosialnya. Yang kelima, ada namanya depresi. Nah, orang yang mengalami depresi itu akan menghentikan respon-respon terbuka dan mengalihkan emosinya ke dalam dirinya dia sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengelola emosi yang efektif? Nah, untuk mengelola emosi kita secara efektif, yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu emosi apa yang sedang kita rasakan sekarang itu. Yang kedua, kita harus terima emosi yang sedang kita alami. Yang ketiga, kita harus tahu kapan mengekspresikan emosi tersebut dalam diri kita. Artinya, ketika kita merasa sedih, kita ekspresikan saja emosi sedih itu dengan cara apa? Kita menangis. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita mengekspresikan emosi itu tanpa harus membahayakan diri kita sendiri, tanpa melakukan hal-hal yang berbahaya bagi kita maupun diri orang lain. Yang terakhir, kita ambil nafas dalam-dalam. Bisa diulang beberapa kali sampai kita atau diri kita sudah merasa tenang dan bisa kembali berhubungan, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dalam diri manusia juga, ketika berpikir ada kaitannya dengan memori. Memori ini didefinisikan sebagai proses pengkodian, menyimpan dan menarik kembali informasi. Nah, jenis memori itu ada memori jangka panjang dan juga ada memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek yaitu tempat di mana kita menyimpan informasi untuk waktu yang singkat, yaitu kemampuan memori menyimpan informasi, persepsi atau jumlah waktu yang lebih lama namun dengan kapasitas yang lebih rendah. Dua, ada namanya memori jangka panjang. Memori jangka panjang yaitu tempat menyimpan informasi untuk waktu yang sangat lama. Sebuah kapasitas memori yang sangat besar kemampuannya untuk menyimpan berbagai informasi pengalaman untuk periode yang sangat panjang, bahkan mungkin untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam proses memori ada juga yang namanya lupa. Nah, lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi yang pernah kita terima sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengembalikan ingatan kita ketika kita lupa? Itu ada yang namanya rekolasi. Yang pertama itu rekolasi. Rekolasi yaitu menimbulkan kembali dalam ingatan suatu peristiwa lengkap dengan segala detail dan hal-hal yang sedang terjadi di sekitar tempat peristiwa itu dahulu terjadi. Misalnya, seorang pria itu mengingat peristiwa di mana pertama kali ia pergi dengan seorang gadis. Yang kedua, pembaharuan ingatan. Ini hampir sama dengan rekolasi, tetapi ingatan ini hanya akan timbul ketika ada yang merangsang ingatan tersebut. Misalnya, ingatan itu akan timbul karena misalnya dari rekolasi itu tadi, ingatan itu akan timbul ketika pria itu secara kebetulan berjumpa dengan gadis yang bersangkutan. Ketiga, mempelajari kembali. Ingatan akan timbul kembali ketika kita mempelajari sesuatu
yang pernah dulu kita pelajari atau mempelajarinya berulang sebanyak 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Terkait dengan diri manusia, itu tidak lepas dari yang namanya belajar. Nah, kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita harus mengetahui teori belajar sebelum melakukan proses pembelajaran. Mengapa? Karena teori belajar ini akan sangat membantu kita dalam proses pembelajaran sehingga kita memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar, memiliki kemampuan untuk bisa mempelajari peserta didiknya, serta dapat menggunakan prinsip-prinsip psikologi dalam hal menilai cara belajar kita nanti. Ada beberapa teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang berisi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah perkembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Contoh teori behaviorisme ini yaitu guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement, baik itu dari positif maupun negatif. Misalnya, guru memberikan pujian kepada siswanya ketika mereka menjawab dengan benar untuk memperkuat respon yang diinginkan, yaitu siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada namanya teori kognitif. Teori kognitif adalah kemampuan individu untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Penerapan teori kognitif ini, contohnya, itu guru dapat merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengorganisir informasi yang baik. Ketiga, teori konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa siswa itu sebagai pembelajar tidak serta-merta menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapati, tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuannya secara individual. Contohnya, siswa diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri melalui eksplorasi, penelitian, eksperimen, sehingga ini dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa. Yang keempat, teori humanistik. Nah, pengertian teori ini menurut Abraham Maslow. Menurutnya, teori ini adalah proses belajar yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Adapun menurut Roger, menyatakan bahwa proses ini adalah proses belajar yang membutuhkan sebuah sikap yang saling menghargai dan memahami antara murid dan guru. Tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak, dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Dalam teori ini, contohnya itu seorang pengajar bertugas sebagai fasilitator. Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan sebagai fasilitator yaitu pada awal pertemuan, seorang guru itu dapat memberikan motivasi supaya muridnya mau dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitas dan supaya lebih peka terhadap dirinya sendiri dan sekitarnya. Dalam diri manusia juga tidak lepas dari yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pertumbuhan manusia berupa pertumbuhan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur tinggi badan, berat badan, dan besar badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula. Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan. Ini dimulai dari
kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju ke kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Contoh perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu kematangan fisik, perubahan keahlian dalam berbicara, serta emosi dan pikirannya itu semakin matang. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Yang kedua, pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Seperti pertumbuhan tulang atau tinggi badan itu akan berakhir di usia remaja atau di usia-usia tertentu. Kemudian kalau perkembangan itu akan berlangsung seumur hidup, seperti perkembangan pola pikir itu akan berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, pertumbuhan itu akan tampak dari luar, tetapi perkembangan akan berlangsung di dalam individu itu sendiri. Yang keempat, pertumbuhan akan berfokus pada satu aspek, sementara perkembangan akan fokus pada beberapa aspek. Seperti kalau pertumbuhan itu berfokus pada fisik individu. Nah, kalau perkembangan itu berfokus pada beberapa aspek seperti aspek emosional, intelijensi, perilaku, seperti itu. 5. Pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yang pertama, faktor genetik atau keturunan, yang kedua faktor hormon, yang ketiga faktor gizi, yang keempat faktor lingkungan, dan yang kelima faktor olahraga atau kesehatan. Kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya lingkungan. Konsep lingkungan itu tersendiri, ada yang namanya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling awal dan paling penting bagi perkembangan anak. Keluarga memberikan kasih sayang, dukungan, dan bimbingan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan terhadap anak yaitu yang pertama, keluarga memberikan anak rasa nyaman, aman, dan dicintai. Hal ini dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosi yang sehat. Yang kedua, keluarga menyediakan lingkungan yang kaya akan stimulasi dan pembelajaran. Hal ini dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya, seperti berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. 2. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Sekolah memberikan anak pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang nantinya produktif. Pengaruh lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, sekolah memberikan anak kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan akademiknya. Hal ini dapat membantu anak untuk mencapai potensi-potensi yang dapat membantu kehidupannya kelak. Yang kedua, sekolah memberikan anak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Hal ini dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosinya. Yang ketiga, sekolah memberikan anak kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya. Hal ini dapat membantu anak untuk menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri. 3. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang lebih luas dari lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat ini akan memberikan anak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Pengaruhnya, yang pertama, lingkungan masyarakat ini akan memberikan anak kesempatan untuk belajar tentang perbedaan budaya dan cara pandang. Hal ini dapat membantu anak untuk menjadi pribadi yang toleran dan menghargai perbedaan. Kedua, lingkungan masyarakat memberikan anak kesempatan untuk belajar tentang bagaimana hal seperti sejarah, budaya, dan teknologi. Hal ini dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Nah, tadi di lingkungan sekolah itu ada yang namanya teman sebaya. Bagaimana sih pengaruh teman sebaya terhadap psikologi individu? Nah,
Pengaruh teman sebaya terhadap psikologi individu itu dapat bervariasi tergantung pada usia individu, budaya, dan lingkungan sosial individu itu sendiri. Pada masa remaja, pengaruh teman sebaya itu cenderung lebih besar daripada pada masa kanak-kanak atau dewasa. Hal ini karena remaja sedang dalam masa pencarian identitas diri dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ada beberapa pengaruh positif teman sebaya terhadap psikologi individu. Yang pertama, persahabatan. Persahabatan dengan teman sebaya itu dapat memberikan rasa nyaman, aman, dan merasa untuk diterima. Persahabatan juga dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Yang kedua, teman sebaya dapat membantu individu untuk membentuk identitas diri. Individu akan belajar tentang nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh teman sebayanya. Nah, ada pun pengaruh negatif dari teman sebaya terhadap psikologi individu. Yang pertama, tekanan sosial itu dari teman sebaya dapat menyebabkan individu merasa stres, cemas, dan depresi. Tekanan sosial ini dapat berupa keinginan untuk mengikuti tren yang tidak sesuai dengan nilai-nilai individu atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang berbahaya atau merugikan dirinya. Yang kedua, perilaku menyimpang oleh teman sebaya itu dapat menyebabkan individu mengalami gangguan mental atau perilaku. Perilaku menyimpang ini dapat berupa penggunaan narkoba, alkohol, atau perilaku seksual yang berisiko lainnya. Manusia itu memiliki beberapa kecerdasan, mulai dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan spiritual. Kecerdasan intelektual ini dapat membantu manusia untuk bisa berpikir secara logis dan memecahkan masalah. Contohnya yaitu seseorang yang mampu memecahkan masalah matematika, seperti dia mampu mengerjakan soal-soal matematika di sekolah ataupun soal-soal matematika yang dalam pekerjaannya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Ini dapat membantu manusia untuk memahami dan mengelola emosinya sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain. Contohnya yaitu ketika ia sedang merasa marah, ia dapat mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Ini dapat membantu manusia untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Nah, dalam kecerdasan manusia juga ada yang namanya kreativitas dan bakat. Kreativitas adalah kemampuan mental untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, atau karya-karya seni yang unik. Ini melibatkan proses berpikir yang berbeda, imajinatif, dan sering kali tidak terduga. Orang yang kreatif ini seringkali dapat berpikir di luar batasan dan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah atau mengekspresikan dirinya. Kedua, bakat. Bakat ini merujuk pada potensi alamiah atau kemampuan yang istimewa yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Nah, bagaimana sih cara kita agar mengetahui bakat yang kita miliki? Yang pertama itu kita refleksikan diri sendiri. Pikirkan tentang hal-hal apa yang kalian suka dan hal-hal apa yang membuat kalian menyukai itu. Yang kedua, berbicaralah dengan orang lain mengenai diri kita. Mintalah mereka untuk memberikan pendapat mereka tentang bakat yang kita punya. Yang ketiga, cobalah berbagai hal baru. Dengan mencoba berbagai hal baru itu kita dapat menemukan bakat yang kita tidak sadari sebelumnya. Nah, untuk mengembangkan kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu perlu adanya motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keadaan yang mendorong individu untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti cita-cita. Ketika individu yang memiliki cita-cita atau aspirasi yang tinggi, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua,
Minat. Individu yang memiliki minat terhadap suatu bidang itu akan lebih termotivasi untuk belajar bidang tersebut. Yang ketiga, keterampilan belajar. Individu yang memiliki keterampilan belajar yang baik akan lebih mudah memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas. Yang terakhir, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu tanpa ada pengaruh dari luar. Motivasi ini dapat berupa rasa ingin tahu, rasa ingin berhasil, dan rasa ingin berbuat baik. Selanjutnya, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti dari faktor lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah yang kondusif, itu akan mendukung belajar dan meningkatkan motivasi belajar individu. Yang kedua, guru yang baik dan bermotivasi tinggi itu akan dapat memotivasi siswanya untuk belajar. Yang ketiga, teman sebaya. Nah, teman sebaya yang positif ini dapat mendukung belajar dan meningkatkan motivasi belajar individu. Bagaimana sih tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama, kenali diri sendiri. Pahami apa yang kamu sukai dan apa yang kamu lakukan dengan baik. Yang kedua, tentukan tujuan belajar. Apa yang ingin kamu capai dengan belajar. Yang ketiga, buatlah rencana belajar. Rencana belajar ini akan membantu kamu untuk fokus dan tetap termotivasi pada tujuan belajarmu. Yang keempat, carilah lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif ini akan membantu kamu untuk belajar dengan lebih efektif. Manusia ketika belajar itu ada dua hal. Dia mudah memahami dan ada yang kesulitan untuk memahami. Nah, manusia yang kesulitan atau individu yang kesulitan dalam memahami pembelajaran dapat diberi yang namanya bimbingan belajar. Nah, dalam konsep bimbingan belajar ada yang namanya diagnostik kesulitan belajar. Adalah proses supaya untuk memahami kesulitan belajar siswa. Proses ini melibatkan identifikasi siswa dan lokasi kesulitan, penentuan faktor penyebab alternatif, pemberian bantuan, hingga pemberian tingkat lanjut. Nah, faktor eksternal itu berasal dari luar diri siswa sehingga menyebabkan kesulitan belajar. Yang pertama, situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif atau kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif. Yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. 6. Situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Adapun faktor internal penyebab kesulitan belajar yaitu 1. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan ini meliputi kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Nah, siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah akan lebih sulit untuk belajar dibanding dengan siswa yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. 2. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor yang paling penting dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan lebih mudah untuk belajar dibanding dengan siswa yang memiliki motivasi yang rendah. Motivasi belajar ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti minat, tujuan belajar, dan peran orang tua juga. Yang ketiga, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan cara siswa belajar. Kebiasaan belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya belajar, lingkungan belajar, dan dukungan juga dari orang tua. Terakhir, kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang penting untuk mendukung proses belajar. Siswa yang memiliki kesehatan yang kurang baik itu akan sulit menerima pembelajaran atau ilmu yang diberikan. Nah, adapun contoh kegiatan bimbingan belajar yang dapat dilakukan untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, kegiatan remedial. Kegiatan remedial merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami materi pembelajaran. Kegiatan remedial ini dapat dilakukan secara individu ataupun berkelompok.
2. Kegiatan bimbingan belajar kelompok merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk membahas materi pelajaran, berlatih mengerjakan soal, ataupun mengembangkan keterampilan belajar. Terakhir, kegiatan bimbingan belajar individual atau individu. Kegiatan bimbingan belajar individu merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara individu untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk membahas materi pelajaran secara lebih mendalam, berlatih mengerjakan soal dengan bimbingan guru, atau mengembangkan keterampilan belajar secara lebih spesifik lagi. Dalam proses pembelajaran, ada yang namanya asesmen. Asesmen adalah proses penilaian dari hasil belajar dalam proses pembelajaran. Asesmen itu terbagi menjadi dua, asesmen informatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka dapat belajar lebih aktif dan efektif. Contohnya tugas harian, kuis, dan tanya jawab. Dan asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengukur hasil belajar siswa secara keseluruhan. Contohnya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian nasional. Adapun tujuan asesmen proses dan hasil belajar adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kelima, untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Yang keenam, untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Nah, untuk strategi asesmen yang efektif, yang pertama, ujian tertulis. Ujian tertulis ini dapat berupa soal pilihan ganda ataupun pertanyaan benar salah ataupun soal esai. Yang kedua, proyek atau tugas. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, penugasan presentasi. Yang kelima, seorang guru atau pengajar itu aktif dalam mengobservasi siswanya. Nah, observasi yang dimaksud di sini adalah pengumpulan data dari hasil pengamatan melalui indera penglihatan dan pendengaran. 6, yaitu kuis atau tanya jawab. Hal yang paling penting bagi manusia yaitu kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, di mana kesehatan fisik merupakan dasar dari kesehatan jiwa. Individu yang memiliki kesehatan fisik yang baik akan memiliki energi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, kesehatan fisik yang baik juga dapat membantu individu untuk mengelola stres dan emosinya dengan lebih baik. Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kesehatan mental meliputi kemampuan untuk berpikir, merasa, dan bertindak secara sehat. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan dapat berpikir secara jernih, mengelola emosinya dengan baik, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan spiritual merupakan kemampuan untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Individu yang memiliki kesehatan spiritual yang baik akan memiliki rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi. Kesehatan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkontribusi kepada masyarakat. Individu yang memiliki kesehatan jiwa yang baik akan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan berkontribusi kepada masyarakat. Selain itu, ada pun salah satu gangguan yang biasa terjadi pada jiwa, yaitu ada namanya depresi.
Gangguan depresi adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, kelelahan, perubahan nafsu makan, dan gangguan tidur. Nah, saran untuk mencegah depresi yang pertama, memilih lingkungan yang positif. Yang kedua, memilih teman yang baik. Yang ketiga, lakukan kegiatan yang bermanfaat. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik dengan mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Yang terakhir, ini yang paling ampuh, yaitu healing, traveling, atau jalan-jalan. Namun, ketika ada teman kita atau keluarga kita yang sudah mengalami depresi, itu kita wajib membantunya dengan membantu mereka dengan cara menghubungi atau membawa mereka ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, maupun konselor. Mungkin itu materi penjelasan tentang Midmap ilmu jiwa saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.